Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Perkenalkan, nama saya Farisa Martiana Arifiani dengan NIM 2025520013 dari Fakultas Teknik Prodi Informatika Universitas Madura. Saya di sini akan memaparkan materi algoritma pemrograman yang dimana poin-poin yang akan saya bahas antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu array satu dimensi. Definisi array adalah tipe data terstruktur yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai atau data dalam satu nama variabel. Dengan syarat semua elemen yang disimpan memiliki tipe data yang sama. Setiap data dalam array memiliki nomor urut yang disebut indeks, yang biasanya dimulai dari angka 0. Penulisan deklarasinya adalah nama variabel sama dengan array batas awal, batas akhir of tipe data. Contohnya yaitu variabel A adalah array yang dapat menampung data berupa bilangan bulat dengan posisi indeks mulai dari 0 sampai 4, sehingga total datanya ada 5 tempat penyimpanan data. Selanjutnya, struktur pengisian dan pencetakan array, yang dimana struktur array-nya seperti yang sudah saya buat di tabel ini. Sedangkan mengisi data secara langsungnya yaitu masukkan angka 6 ke posisi indeks kedua dan masukkan angka 3 ke posisi indeks ke 0. Seperti tabel yang sudah saya buat ini. Dan cara pencetakan datanya yaitu dengan tampilkan nilai yang tersimpan di indeks 2. Jadi nantinya akan tampil angka yang bernilai 6. Selanjutnya, mengisi array menggunakan struktur kendali, yang dimana algoritmanya yaitu kita mulai dari perulangan for i sama dengan 0 sampai 4. Karena i sama dengan 0 belum melewati 4, kita tampilkan pesan ketik data ke 0. Lalu membaca angka yang dimasukkan pengguna dan menyimpannya ke dalam indeks ke 0. Kemudian kita incrementkan lagi i-nya menjadi 1. Karena kan tadi 0. Ketika sudah diinkrementkan, i-nya menjadi 1. Karena 1 belum melewati 4, jadi kita tampilkan pesan ketik data ke i, yaitu 1, dan baca simpan ke indeks ke 1. Begitupun seterusnya sampai i-nya menjadi 5. Karena i sama dengan 5 sudah melewati batas 4, jadi perulangannya berhenti dan tidak mencetak apapun. Nah, di sini contoh hasil jika pengguna memasukkan angka 4, 7, 2, 9, dan 5 menjadi indeks ke-0 diisi dengan angka 4, indeks ke-1 diisi dengan angka 7, indeks ke-2 diisi dengan angka 2, indeks ke-3 diisi dengan angka 9, dan indeks ke-4 diisi dengan angka 5. Poin yang kedua yaitu operasi array satu dimensi. Operasi yang pertama yaitu bubble sort atau pengurutan gelembung, yang menggunakan metode pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua data yang berdekatan. Jika nilai di sebelah kanan lebih kecil dari yang di sebelah kiri, maka tukar posisi kedua data tersebut. Yang dimana pola menentukan data yang akan dibandingkan yaitu indeks ke-0 apakah lebih besar dari indeks ke-1 jika ia lakukan penukaran. Dilanjut dengan indeks ke-1 apakah lebih besar dari indeks kedua. Jika tidak, jangan merubah data tersebut. Begitupun seterusnya hingga data terurut menjadi 2, 3, 4, 5, dan 8. Selanjutnya, struktur kendali untuk bubble sortnya yaitu yang diketahui data awalnya 5, 3, 8, 4, 2. Dengan algoritmanya adalah n sama dengan 5. Jadi datanya itu ada 5. Lalu kita mulai dari for i sama dengan 0 sampai n yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Karena i sama dengan 0 belum melewati 3, kita lakukan perulangan selanjutnya yaitu for j sama dengan i yaitu 0 ditambah 1. Jadi j-nya sama dengan 1 sampai n yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4.
Karena J-nya sama dengan 1, belum melewati batas 4, kita lakukan langkah selanjutnya yaitu pengecekan. Yang dimana indeks ke 0 yaitu 5 apakah lebih besar dari indeks ke 1 yaitu 3. Jika iya, itu lakukan penukaran dengan cara yang pertama, simpan nilai di indeks ke 0 ini yaitu 5 ke variabel temp. Nah, habis itu masukkan nilai dari indeks ke 1 ini ke indeks ke 0. Jadi 5 ini kan anggap aja sudah hilang karena sudah dimasukkan ke variabel temp. Jadi 5 ini digantikan dengan 3. Jadi di sini 3. Nah, habis itu indeks ke 1 ini ngambil dari variabel temp tadi menjadi 5. Sehingga susunan datanya yaitu 3, 5, 8, 4, dan 2. Setelah itu masuk ke NIF. Lalu kita incrementkan lagi untuk yang J menjadi 2. Karena kan tadi 1. Karena sudah diincrementkan, J-nya menjadi 2. Yang dimana I-nya 0, berarti indeks ke 0 yaitu 3 apakah lebih besar dari indeks ke 2 yaitu 8. Apakah 3 lebih besar dari 8? Ternyata salah. Karena salah, kita tidak boleh merubah atau menukar apapun. Nah, kita langsung ke NIF. Habis itu kita incrementkan lagi J-nya menjadi 3. Karena 3 belum melewati 3, 4. Jadi kita lakukan pengecekan kembali, yang dimana apakah indeks ke 0 yaitu 3 lebih besar dari indeks ke 4. Ternyata salah. Karena salah, kita tidak menukar apapun. Jadi langsung ke NIF. Incrementkan lagi yang J menjadi 4. Karena 4 belum melewati batas 4, kita masuk ke pengecekan lagi. Apakah indeks ke 0 yaitu 3 lebih besar dari indeks keempat yaitu 2? Apakah 3 lebih besar dari 2? Ternyata benar. Jadi kita melakukan penukaran seperti yang di atas tadi. Sehingga datanya menjadi 2, 5, 8, 4, dan 3. Sesudah itu kita langsung ke NIF. Habis NIF kita incrementkan lagi yang J menjadi 5. Nah, karena 5 sudah melewati batas 4, kita tidak akan mencetak apapun dan langsung ke N4. Habis gitu kita incrementkan lagi yang I sekarang. Kan tadi I-nya 0. Ketika sudah diincrementkan, I-nya menjadi 1. Karena 1 belum melewati 3, jadi kita lakukan perulangan lagi untuk yang J. Untuk yang J, karena I-nya sudah 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena 2 belum melewati batas 4, kita lakukan pengecekan lagi, yang dimana indeks ke 1 yaitu 5 apakah lebih besar dari J. J-nya menjadi 2. Jadi indeks kedua yaitu 8, apakah 5 lebih besar dari 8? Ternyata salah. Karena salah, kita tidak melakukan pencetakan apapun atau perubahan apapun. Nah, langsung ke NIF. Dan kita incrementkan lagi yang J menjadi 3. Begitupun seterusnya hingga I-nya ini menjadi 4. I sama dengan 4. Karena I sama dengan 4 sudah melewati batas 3, jadi kita tidak akan mencetak atau melakukan perubahan nilai apapun. Jadi kita langsung ke N4 dan perulangan selesai, sehingga menghasilkan data akhir menjadi 2, 3, 4, 5, dan 8. Datanya sudah urut. Tuh. Yang kedua yaitu selection sort, yang menggunakan metode pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen yang memiliki nilai paling kecil dari bagian data yang belum terurut, lalu memindahkan ke posisi yang paling depan. Nah, proses pengurutannya itu di dalam satu baris ini kita cari mana data yang paling kecil. Nah, jika sudah ditemukan, kita langsung pindahkan ke yang paling depan. Nah,
Syaratnya dalam satu baris ini tidak boleh melakukan penukaran lebih dari satu. Jadi hanya boleh menukar satu kali dalam satu baris. Selanjutnya, struktur kendali untuk selection sort, yang dimana data awalnya yaitu 6, 4, 9, 2, dan 1. Jadi algoritmanya adalah N sama dengan 5. Jadi datanya itu ada 5. Lalu kita mulai dari for I sama dengan 0 sampai N dikurangi 2 sama dengan 3. Karena I sama dengan 0 belum melewati 3, maka kita lakukan langkah selanjutnya yaitu menganggap nilai di indeks I yaitu 0 sebagai yang terkecil. Jadi posisi terkecilnya itu sekarang bernilai 0. Dan langkah selanjutnya yaitu melakukan perulangan lagi, yang mana J dimulai dari yang terkecil yaitu 0 ditambah 1 sama dengan 1 sampai N yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Karena J sama dengan 1 belum melewati 4, kita lanjut dengan melakukan pengecekan, yang dimana indeks ke 1 yaitu 4 apakah lebih kecil dari indeks ke 0 yaitu 6. Apakah 4 lebih kecil dari 6? Ternyata benar. Karena benar, kita apakah indeks ke 1 yaitu 4 lebih kecil dari indeks ke 0 yaitu 6? Apakah 4 lebih kecil dari 6? Jika benar, ubah posisi terkecil ini dengan nilai J yaitu 1. Jadi terkecilnya kan tadi 0. Nah, sekarang berubah menjadi 1 karena perbandingannya itu benar. Nah, selanjutnya kita ke NIF dan menginkrementkan lagi J-nya menjadi 2. Nah, sekarang karena 2 belum melewati batas 4, kita lakukan pengecekan lagi, yang dimana apakah indeks kedua yaitu 9 lebih kecil dari indeks ke 1. Apakah 9 lebih kecil dari 4? Ternyata salah. Karena salah, kita tidak melakukan perubahan pada nilai terkecilnya. Jadi langsung ke NIF. Tapi kita tetap melakukan increment pada J-nya, yaitu J sama dengan 3. Karena 3 belum melewati batas 4, kita lakukan pengecekan lagi, yang dimana apakah indeks ketiga yaitu 2 lebih kecil dari indeks ke 1. Karena terkecilnya kan nggak berubah, tetap 1. Jadi apakah 2 lebih kecil dari 4? Ternyata benar. Karena benar, kita melakukan perubahan pada nilai yang terkecil. Jadi nilai terkecilnya ini sekarang berubah menjadi nilai J, yaitu 3. Jadi nilai terkecilnya sekarang berubah menjadi 3. Nah, dilanjut dengan NIF, baru melakukan increment lagi pada nilai J, yang dimana J sama dengan 4, belum melewati batas 4. Jadi kita melakukan pengecekan lagi, yang dimana apakah indeks keempat yaitu 1 lebih kecil dari indeks ketiga. Apakah 1 lebih kecil dari 3? Ternyata benar. Karena benar, kita melakukan perubahan nilai lagi pada data yang terkecil. Jadi data terkecilnya sekarang berubah menjadi 4. Nah, kita incrementkan lagi data yang J menjadi 5. Karena sudah melewati batas 4, kita tidak mencetak apapun di sini. Jadi, habis gitu kita langsung melakukan penukaran. Penukaran seperti yang di atas tadi. Sehingga hasilnya menjadi 1, 4, 9, 2, dan 6. Habis melakukan penukaran, kita incrementkan lagi I-nya menjadi 1. I sama dengan 1 belum melewati 3. Jadi kita lakukan perubahan nilai lagi pada yang terkecil. Begitupun seterusnya hingga I menjadi 4.
I sama dengan 4 sudah melewati batas 3, jadi kita tidak akan mencetak apapun dan menghentikan perulangan. Jadi langsung ke N4, perulangan selesai dengan data yang berurut menjadi 1, 2, 4, 6, dan 9. Operasi yang terakhir yaitu searching atau pencarian data yang menggunakan algoritma untuk mencari keberadaan suatu nilai tertentu di dalam sekumpulan data. Pencarian dilakukan dengan cara memeriksa setiap elemen data satu persatu secara berurutan. Contoh data yang digunakan yaitu 2, 5, 7, 9, dan 3. Nilai yang dicari yaitu 7 dan ditemukan di contoh data ini. Nah, dilanjutkan dengan struktur kendali searching. Dengan nilai awalnya itu 2, 5, 7, 9, dan 3. Kita tentukan kunci yang akan dicari yaitu 7. Lalu beri tanda awal bahwa data belum ditemukan. Jadi, jika ditemukan itu nilainya 0. Lalu, kita mulai dari perulangan for i sama dengan 0 sampai n dikurangi 1. N-nya yaitu 5, dikurangi 1 sama dengan 4. Karena I sama dengan 0 belum melewati 4, jadi kita lakukan pengecekan. Yang dimana, apakah K yaitu 7 sama dengan indeks ke I yaitu 0? Apakah 7 sama dengan 2? Ternyata salah. Karena salah, kita beri nilai ketemunya yaitu 0. Habis gitu, diinkremenkan lagi I-nya menjadi 1. Karena 1 belum melewati 4, jadi kita lakukan pengecekan lagi, yang dimana apakah 7 sama dengan indeks ke 1, apakah 7 sama dengan 5, ternyata salah. Karena salah, kita beri nilai ketemunya 0. Ke if, baru ke inkremenkan lagi I-nya menjadi 2. Karena 2 belum melewati 4, kita lakukan pengecekan lagi, yang dimana apakah 7 sama dengan indeks ke 2 yaitu 7, apakah 7 sama dengan 7, ternyata benar. Karena benar, kita ubah nilai ketemunya menjadi 1. Lanjut ke if dan inkremenkan lagi, begitupun seterusnya hingga I-nya menjadi 5. Karena 5 sudah melebihi batas 4, jadi kita langsung ke N4. Habis N4, kita lakukan cek nilai ketemu. Karena ketemunya itu 1, maka tampilkan tulis data ditemukan. Karena kan ini yang terakhir ketemunya itu nilainya 1. Sedangkan di sini apakah ketemu sama dengan 0? Jika iya, tampilkan pesan data tidak ditemukan. Dan ternyata ketemunya itu 1, jadi kita ke tampilkan data ditemukan. Itu. Poin yang ketiga yaitu array 2 dimensi. Definisi array 2 dimensi adalah kumpulan elemen data bertipe sama yang disusun dalam bentuk baris dan kolom seperti matriks. Bentuk penulisan deklarasinya yaitu variabel data memiliki 3 baris dan 4 kolom, sehingga totalnya ada 12 tempat penyimpanan berupa bilangan bulat atau integer. Dengan struktur pengisian dan pencetakan array-nya, yaitu struktur array-nya seperti tabel yang sudah saya gambar. Sedangkan pengisian datanya yaitu masukkan angka 7 ke posisi baris ke-0 kolom kedua. Jadi 7 ini diisi di baris ke-0 kolom kedua. Jadi di sini ini diisi 7. Dan pencetakannya yaitu tampilkan nilai yang ada di baris ke-0 kolom kedua. Jadi baris ke-0 kolom kedua. Jadi nanti akan muncul angka yang bernilai 7. Selanjutnya, mengisi array menggunakan struktur kendali, yang dimana algoritmanya adalah diketahui kan barisnya ada 3 dan kolomnya itu ada 4. Jadi kita mulai dengan memberi nilai awal
yaitu dengan variabel angka sama dengan 0. Lalu kita mulai dari perulangan for i sama dengan 0 sampai baris yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Karena i sama dengan 0 belum melewati 2, jadi kita masuk ke perulangan for selanjutnya, yaitu for j sama dengan 0. Sampai kolom yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Karena j sama dengan 0 belum melewati 3, kita naikkan angka ini menjadi 0 ditambah 1. Kenapa 0? Kan tadi angka ini dimulai dari 0. Jadi 0 ditambah 1 sama dengan 1. Lalu kita menyimpan angka ini ke posisi data ke i-nya tadi berapa? I-nya kan tadi 0 dan j-nya itu 0. Jadi menyimpan angka 1 ini ke posisi baris ke 0 dan kolom ke 0. Nah, kemudian diinkremenkan lagi j-nya menjadi 1. Karena 1 belum melewati 3, jadi kita lakukan menaikkan angka lagi, yang dimana kan angkanya tadi 1 sudah ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi angka ini sekarang berubah menjadi 2. Nah, setelah itu kita memposisikan angka 2 ini ke i-nya tadi tetap 0, sedangkan j-nya berubah menjadi 1. Jadi 2 ini ditaruh di indeks ke 0 dan indeks ke 1. Begitupun seterusnya sampai j-nya menjadi 4. Karena j sama dengan 4 sudah melewati batas 3, kita tidak melakukan apapun dan menghentikan perulangan untuk for j ini. Nah, dilanjut dengan melakukan perulangan atau menginkremenkan untuk i. Sekarang i-nya menjadi 1. Karena 1 belum melewati 2, kita lakukan perulangan kembali, yang dimana j itu dimulai lagi dari 0 sampai ke 3. Karena 0 belum melewati 3, kita menaikkan angka lagi. Begitupun seterusnya sampai i ke 3. Nah, sekarang i-nya sama dengan 3. Karena 3 sudah melewati batas 2, kita tidak melakukan apapun dan menghentikan perulangan, jadi langsung ke N4 yang i. Jadi hasil akhir array-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karena di deklarasi tadi kan sudah dijelaskan bahwa kolomnya itu ada 12 kolom dengan 3 baris dan 4 kolom. Selanjutnya, menampilkan isi data di dalam array, yaitu dengan melakukan perulangan juga. Jadi kita mulai. Selanjutnya, kita menampilkan isi data di dalam array dengan kita mulai dari perulangan for i sama dengan 0 sampai baris yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Karena i sama dengan 0 belum melewati 2, kita lakukan perulangan kembali, yang dimana j sama dengan 0 sampai kolom yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Karena j sama dengan 0 belum melewati 3, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu menampilkan data ke i yaitu 0 dan data ke j, yaitu menampilkan baris ke i yaitu 0 dan baris kolom ke j. Selanjutnya menampilkan isi data di dalam array. Kita mulai dari perulangan for i sama dengan 0 sampai baris yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Karena i sama dengan 0 belum melewati 2, kita lakukan perulangan selanjutnya, yaitu j sama dengan 0 sampai kolom yaitu 3, 4, menampilkan isi data di dalam array dengan melakukan perulangan.
Kita mulai dari perulangan for I sama dengan 0 sampai baris yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Karena I sama dengan 0 belum melewati 2, kita lakukan perulangan selanjutnya, yaitu for J sama dengan 0 sampai kolom yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Karena J sama dengan 0 belum melewati 3, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu menampilkan data di baris ke I yaitu 0 dan di kolom ke J yaitu 0. Begitupun seterusnya hingga ke J ke 4. Karena 4 sudah melewati batas 3, kita ke N4. Nah, begitupun dengan yang for I juga diinkrementkan sampai ke 3. Jika I sama dengan 3 sudah melewati batas 2, kita langsung menghentikan perulangannya ke N4. Poin yang keempat yaitu operasi array 2 dimensi. Operasi yang pertama yaitu penjumlahan matriks. Syaratnya, dua matriks dapat dijumlahkan jika memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Contoh data matriksnya yaitu yang sudah saya buat ini. Selanjutnya, struktur kendali penjumlahan matriks, yang dimana algoritmanya adalah baris sama dengan 3 dan kolom sama dengan 2. Syaratnya sama sehingga bisa dijumlahkan. Kita mulai dari for I sama dengan 0 sampai baris yaitu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Karena I sama dengan 0 belum melewati 2, kita masuk ke for J sama dengan 0. Sampai kolom yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Karena J sama dengan 0 belum melewati 1, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu C baris ke 0 kolom ke 0 itu sama dengan A baris ke 0 kolom ke 0 yaitu 2 ditambah B baris ke 0 kolom ke 0 yaitu 3, jadi hasilnya yaitu 4. Selanjutnya kita inkrementkan lagi yang J menjadi 1. Karena 1 belum melewati 1, kita lakukan langkah selanjutnya lagi, yaitu C kolom baris ke 1 kolom baris ke 0 kolom ke 1 itu sama dengan A baris ke 0 kolom ke 1 yaitu 1 dan B baris ke 0 kolom ke 1 yaitu 2. Jadi 1 ditambah 2 hasilnya 3 dan inkrementkan lagi J-nya menjadi 2. Karena 2 sudah melebihi batas 1, kita langsung ke N4. Sesudah N4 yang J, kita inkrementkan lagi untuk yang I menjadi 1. Karena 1 belum melewati 2, kita lakukan lagi langkah selanjutnya, begitupun seterusnya hingga I-nya itu menjadi 3. I sama dengan 3, karena sudah melewati batas 2, kita tidak mencetak apapun dan menghentikan perulangan untuk for I. Jadi langsung ke N4. Sehingga outputnya yaitu untuk yang C 5 dan 3, 5 dan 8, 7 dan 3. Jadi hasil matriks C menjadi baris ke 0 yaitu 5 dan 3, baris ke 1 yaitu 5 dan 8, baris kedua yaitu 7 dan 3. Operasi yang kedua yaitu perkalian matriks. Syaratnya, dua matriks dapat dikalikan apabila banyaknya baris matriks pertama sama dengan banyaknya kolom matriks kedua. Contohnya data matriksnya seperti yang sudah saya buat ini. Selanjutnya, struktur kendali perkalian matriksnya yaitu baris A sama dengan 2, sedangkan kolom B sama dengan 2. Syaratnya terpenuhi karena baris A sama dengan kolom B. Jadi, kita mulai dari for I sama dengan 0 sampai baris A yaitu 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Karena I sama dengan 0 belum melewati 1, maka kita masuk ke for J yang dimana J-nya itu diberi nilai 0. Sesudah diberi nilai 0,
sampai kolom B. Kolom B itu ada 2. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Karena 0 belum melewati 1, jadi kita lakukan perintah selanjutnya, yaitu hasil diberi nilai 0. Lalu kita masuk ke perulangan K sama dengan 0 sampai kolom A, yang dimana kolom A nya itu 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Karena K sama dengan 0 belum melewati 2, kita lakukan perintah selanjutnya, yaitu K nya kan 0, jadi hasil sama dengan 0 ditambah A baris ke 0 dan kolom ke 0 dikali B baris ke 0 kolom ke 0, yaitu 0 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 4. Sesudah itu kita inkrementkan lagi yang K menjadi 1. Nah, sesudah 1, karena belum melewati 2, kita lakukan langkah selanjutnya lagi, yang dimana hasilnya tadi kan sudah ketemu 4 ya. Jadi 4 ditambah baris ke 0 kolom ke 1, karena K-nya sudah berubah menjadi 1 kan. Jadi 4 ditambah A baris ke 0 kolom ke 1. Baris ke 0 kolom ke 1 di sini apa isinya? Yaitu angka 1. Baris ke 0 kolom ke 1 yaitu isinya 1. Dikali dengan B baris ke 1 kolom ke 0. Baris ke 1 kolom ke 0 yaitu isinya 3. Jadi 4 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 7. Jadi sekarang 7 itu nilai dari hasil. Lalu inkrementkan lagi K-nya menjadi 2. Karena 2 belum melewati 2, kita lakukan lagi langkah selanjutnya, yaitu menjumlahkan untuk mencari nilai hasil. Hasilnya kan tadi sudah ketemu 7. Jadi 7 ditambah A baris ke 0 kolom kedua. Kenapa kolom kedua? Karena kan sudah diinkrementkan K-nya menjadi 2. Jadi baris kedua ke 0 kolom kedua berisi angka 3 dikali B baris kedua kolom ke 0. Kenapa baris kedua? Karena kan K-nya sudah diinkrementkan menjadi 2. Jadi baris kedua kolom ke 0 isinya yaitu 1. Jadi hasilnya yaitu 7 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 10. Diinkrementkan lagi K-nya menjadi 3. Karena 3 sudah melewati batas 2, jadi kita langsung ke N4. Nah, di N4 kita ngeeksekusi untuk yang C. Di C ini ada I ke 0 dan J yaitu 0. Jadi C baris ke 0 kolom ke 0 itu diberi nilai dari hasil, yang dimana hasilnya itu tadi kan yang terakhir 10. Jadi C ke 0, C baris ke 0 dan C kolom ke 0 itu diisikan dengan nilai 10. Nah, habis gitu kita ke 4J, diinkrementkan menjadi 1 kan, karena tadi 0 ditambah 1 menjadi 1. Karena 1 belum melewati 1, kita lakukan langkah selanjutnya. Begitu seterusnya hingga J menjadi 2. Karena 2 sudah melewati batas 1, kita langsung ke N4J. Dan kita sekarang menginkrementkan 4I menjadi 1. Karena kan tadi 0, sekarang berubah menjadi 1. Karena 1 belum melewati 1, jadi kita lakukan langkah selanjutnya. Begitupun seterusnya sampai I sama dengan 2. Karena I sama dengan 2 sudah melewati batas 1, jadi kita tidak melakukan perubahan atau pencetakan apapun. Jadi langsung ke N4. Ini dia buktinya. Karena I-nya sudah melewati batas 1, jadi 2 ini nggak mencetak apapun. Langsung ke N4. Perulangan selesai. Poin yang kelima yaitu record. Variabel yang dideklarasikan menggunakan tipe data array adalah beberapa data yang bisa dimasukkan harus memiliki jenis atau tipe data yang sama. Hal ini akan menjadi masalah apabila beberapa data yang akan dimasukkan memiliki tipe data yang berbeda-beda. Misalnya data mahasiswa yang terdiri dari beberapa tipe data yang berbeda. Seperti NIM bertipe data integer, nama bertipe data string, jenis kelamin bertipe data boolean. Ketiga data tersebut tidak mungkin dimasukkan ke dalam satu variabel dengan tipe data array karena memiliki tipe data yang berbeda, sehingga diperlukan tipe data buatan yang disebut dengan record. Jadi
Definisi record adalah tipe data buatan atau user defined data type yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa data dengan tipe data yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan variabel. Yang dimana cara mendeklarasikannya yaitu nama record titik 2 record yang di dalamnya ada nama file 1 dengan tipe datanya yang pertama. Begitupun seterusnya sampai nama file n titik 2 tipe data yang ke n. Baru n record dan nama variabel titik 2 nama recordnya dipanggil lagi. Contoh untuk menampung beberapa data seorang mahasiswa. Kita buat data baru yang bernama data underscore MHS yang bisa menampung data yang berbeda-beda, yaitu NIM berupa angka, nama berupa tulisan, dan jenis kelamin berupa benar atau salah. Kita buat variabel yang bernama MHS yang mengikuti tipe data MHS. Selanjutnya cara mengisi datanya yaitu kita buat variabel bernama MHS yang mengikuti tipe data ini. Kemudian isi datanya satu persatu, yaitu masukkan angka dengan 2021520013 ke bagian NIM. Lalu masukkan tulisan dengan nama Farisa ke bagian nama dan masukkan angka 1 ke bagian JK. Setelah selesai, kita ingin menampilkan tulisan write mhs.nim atau bagian mana saja yang dibutuhkan. Proses selesai. Poin yang keenam yaitu array of record. Definisinya adalah gabungan antara array dan record digunakan untuk menyimpan banyak data yang masing-masing memiliki struktur atau jenis data yang sama. Yang dimana deklarasinya yaitu data barang yang bertipe data record yang menampung kode barang dengan tipe data integer, jenis barang yang bertipe data varchar, nama barang yang bertipe data string, stroke barang yang bertipe data integer, harga barang yang bertipe data integer. Dan kita gabungkan barang yang bertipe data array dengan data barang yang bertipe data record agar bisa menyimpan banyak data yang masing-masing punya struktur sama. Selanjutnya, mengisi data barang dapat dilakukan dengan algoritma berikut, yang dimana n sama dengan 5, jadi ini datanya sebanyak 5. Lalu kita mulai dari for i sama dengan 0 sampai n yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Karena i sama dengan 0 belum melewati 4, kita minta pengguna memasukkan kode barang, jenis barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Lalu simpan semuanya ke posisi barang untuk i-nya 0. Begitupun seterusnya. I-nya itu diinkremenkan. Ulangi proses memasukkan data untuk barang berikutnya sampai I-nya menjadi 5 yang sudah melewati batas 4. Jadi proses pengisiannya itu selesai. Data sudah tersimpan dan siap ditampilkan. Selanjutnya menampilkan semua data barang yang telah dimasukkan, yang dimana n sama dengan 5, jadi datanya itu sebanyak 5. Lalu kita lakukan perulangan. For i sama dengan 0 sampai n yaitu 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Karena 0 belum melewati 4, jadi kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu menampilkan posisi barang yang i-nya 0 untuk kode barang, jenis barang, nama barang, stok barang, harga barang. Begitupun seterusnya sampai i-nya menjadi 5. Karena 5 sudah melewati batas 4, jadi kita hentikan perulangan tersebut. Jadi langsung ke N4. Poin yang terakhir yaitu file text. Definisinya yaitu file text merupakan kumpulan byte-byte yang disimpan dalam media penyimpanan berisi karakter ASCII yang jumlahnya tidak tentu dan dapat ditambah atau dikurangi jika dibutuhkan. Selanjutnya, file text memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berisi data karakter ASCII. Yang kedua, tiap record boleh memiliki panjang yang bervariasi. Yang ketiga, setiap record diakhiri tanda EOL atau end of line. Yang keempat, setiap file diakhiri tanda EOF atau
end of file. Yang kelima, hanya dapat diakses secara sekuensial atau berurutan. Yang keenam, isi filenya dapat dilihat oleh perintah dostype atau editor text. Selanjutnya, untuk menambah data ke dalam file teks dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendeklarasikan variabel file dilakukan dengan sintaks berikut, yaitu nama variabel titik 2 teks titik koma. Contohnya, nama variabelnya itu data titik 2 teks titik koma. Yang kedua, menggabungkan variabel file dengan nama file dilakukan dengan sintaks berikut, yaitu assign nama variabel, nama file. Contohnya, assign dalam kurung nama variabelnya data, nama filenya data mahasiswa.txt. Yang ketiga, membuat file teks aktif dengan sintaks berikut, yaitu rewrite dalam kurung nama variabel. Contohnya, rewrite nama variabelnya yaitu data. Yang keempat, menulis ke dalam file teks dilakukan dengan sintaks berikut, yaitu write nama variabel dan isi di dalam datanya. Contohnya, write data dan isinya itu daftar nilai siswa dengan write data, NIM 2025520013 dan namanya Farisa. Yang kelima, menutup file teks dilakukan dengan sintaks berikut, yaitu close nama variabel. Contohnya close nama variabelnya data. Selanjutnya, untuk membaca isi file teks dapat dilakukan dengan urutan proses sebagai berikut. Yang pertama, mendeklarasikan variabel file. Selanjutnya, untuk membaca isi file teks dapat dilakukan dengan urutan proses sebagai berikut. Yang pertama, mendeklarasikan variabel file, yaitu nama variabel titik 2 teks titik koma. Contohnya, nama variabelnya data titik 2 teks dengan isi yang bertipe data string. Yang kedua, menghubungkan variabel file dengan nama file, yaitu assign dalam kurung nama variabel, nama file. Contohnya, assign nama variabelnya data, nama filenya data mahasiswa.txt. Yang ketiga, membuka variabel file, yaitu dengan reset dalam kurung nama variabel. Contohnya, reset dalam kurung data. Yang keempat, membaca isi file dan menampilkannya di layar, yaitu dengan while not end of file dalam kurung nama variabel. Dilanjut dengan langkah selanjutnya, yaitu membaca isi dari datanya dan menampilkan isi dari datanya. Contohnya, while not end of file dengan nama variabelnya data. Jadi, membaca isinya dan menampilkan isinya. Yang kelima, menutup file, yaitu dengan close nama variabel. Contohnya, close dalam kurung data. Nah, itu tadi pemaparan materi algoritma pemrograman yang sudah saya pelajari. Apabila ada kekurangan dalam pemaparan materinya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.